Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Tion Ada Siantiro dengan channel Tion Ada. Oke lor, gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya sahabat Tion Ada Siantiro, semoga kabarnya semuanya ya, semuanya Tion Ada doain semoga selalu bahagia, ceria selalu, seiring doa kita lor ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga dan membimbing kita, dan selalu ridho dan selalu mengampuni kita semua. Oke lor ya, itulah permintaan kita. Oke lor, kali ini Tion Ada sedikit berbagi ya, tutorial tentunya tidak bosan-bosan meskipun musim hujan di sini ya. Ya, daerah Lampung musim hujan lor ya. Tidak bosan-bosan untuk berbagi sedikit tutorial, sedikit ilmu atau sedikit pengalaman Tion Ada berkebun ya. Nah, kali ini yang saya bagi adalah cara menanam bibit pohon buah ya, jambu air kancing merah tabulapot, itu judulnya lor ya. Jadi kali ini kita akan menanam jambu kancing ya, yang mana kita akan tanam di dalam pot. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu lur, bagaimana tanaman itu biar cepat berbuah dan harus diapain nantinya, atau media apa yang cocok untuk tanaman itu ya. Sepengalaman Tion Ada, kalau kita ingin cepat menanam jambu cepat berbuah, salah satunya rekomendasi dari Tion Ada adalah tanamlah jambu kancing ini ya, jambu air kancing. Jadi ada dua jenis lur, ada yang matang atau buahnya merah, ada yang jambu kancing putih ya. Itu yang pertama. Jadi pilihlah salah satunya yang Tion rekomendasikan kalau ingin ditanam di tabulam pot. Itu adalah salah satunya selain madu deli, yaitu jambu kancing merah. Nah, inilah bibitnya lur. Jadi inilah yang nanti kita akan tanam di dalam pot. Nah, bibitnya kita harus tahu lur. Jadi bibit yang cepat berbuah itu kita harus tahu, diantaranya itu bibit dari biji atau generatif atau vegetatif. Yang jelas yang Tion rekomendasikan atau Tion Ada rekomendasikan, carilah bibit dari penghobi langsung, yaitu penghobi tabulapot. Jadi kita tahu bibit indukannya itu sudah pernah berbuah atau belum. Yang jelas kalau bibit jambu kancing ini memang genjah lur, lebih genjah daripada madu deli, hampir ya, sama-sama genjahnya. Nah, yang jelas kalau kita menanam, carilah bibit yang hasil dari okulasi atau setek atau cangkok dari indukannya. Kenapa? Itu akan mempercepat kita menikmati atau bibit itu berbakti kepada kita. Jadi carilah bibit dari hasil vegetatif ya. Kemudian carilah batang yang besar ini lor ya. Nah, tadi lor, jadi sekali lagi saya ulangi, carilah batang bibit itu yang besar ya. Karena apa? Batang yang besar itu intinya ya bisa mempercepat tanaman itu berbakti meskipun ranting-rantingnya masih kecil. Karena apa? Karena batangnya sudah besar dan sehingga bisa kuat menopang nantinya buah atau bunga, begitu lor ya. Itu jadi usahakan cari hasil cangkok atau hasil setek atau akulasi yang intinya vegetatif, jangan jadi dari biji. Itu akan mempercepat bertumbuhnya bunga atau memudahkan kita atau mempercepat pohon bibit buah jambu kancing ini berbakti sama kita. Jadi biasanya kalau kita tanam dari cangkok atau dari akulasi atau intinya vegetatif, itu tidak butuh waktu lama ya, kurang dari 3 bulan biasanya sudah berbuah meskipun masih kecil gitu lur ya. Itu tadi mengenai bibit ya lur ya. Kalau ini bibitnya murah lur, dari kisaran dari 10.000 ya,
Jadi kalau hasil dari setek atau okulasi itu misalnya 10 biji, kalau dari cangkok itu lebih mahal lur ya, apalagi sudah dalam bentuk tabula pot gitu. Kemudian setelah bibit kita harus tahu media ya. Medianya itu dia ada gunakan, jadi kalau satu ember ini sekam penuh ya, satu ember sekam penuh ini pupuknya itu setengah dari ember ini, jadi sekamnya yang dibanyakin ya lur ya. Jadi kalau sekamnya full ya, ini kan nggak terlalu full, yang jelas sekamnya itu satu ember, kohennya itu setengah dari ember ini, kemudian tanahnya itu 1/4-nya dari pupuk itu. Jadi intinya diperbanyak sekam ya. Kenapa? Karena tujuannya ketika musim kemarau ya, ketika musim kemarau kita tidak perlu banyak menyiram atau membutuhkan banyak air. Kenapa? Ini sekam ini adalah media paling gembur ya selain kokopit, intinya begitu ya lur ya. Jadi ketika musim kemarau kita cukup menyiramnya 2 kali sehari, itu kalau musim kemarau. Jadi kalau musim penghujan ya kita tidak perlu menyiram ya, kita tinggal mantau paling tidak sehari sekali gitu lur ya. Tapi kalau kita banyakin sekamnya ini gembur, meskipun nanti tidak disiram ya, insya Allah tidak kekeringan gitu ya, karena medianya sudah gembur subur begitu. Jadi sekali lagi perbandingannya adalah kalau sekamnya satu ember ya, kohenya setengah lur, kemudian tanahnya itu 1/4-nya atau 1/3-nya, jadi lebih banyak sekamnya daripada kohenya. Nah nanti baru disusul pupuk susulannya begitu lur ya. Jadi sudah jauh-jauh hari ini sudah saya siapkan, sudah saya isi. Karena apa? Untuk mempercepat proses kita menanam bibit pohon buah jambu kancing tabula pot ini. Nah, langkah selanjutnya lur, setelah media siap, pot siap, kemudian bibitnya sudah ada, nah langsung saja kita pindahkan lur ya. Pindahkan jambu kancing ini ya, jambu air kancing merah ini ke dalam pot ya. Kita prosesnya kita angkat ini pot. Berat lur. Ini intinya lur. Ini kemarin banyakkan tanah lur. Tujuan saya biar tidak gampang mati. Ini kan hasil dari vegetatif. Ya. Ini hasil dari vegetatif. Nah ini lor, jadi ini bibit, ini asalnya dari vegetatif ya. Jadi dulunya ini adalah setek batang. Nah ini ya, seperti kita mencangkok, kok bisa ya, bisa. Jangankan dengan media tanam batang, dengan media air pun bisa ya. Skala jambu itu mudah ya lor ya, cara memperbanyaknya. Karena ini batang besar ya, saya coba untuk waktu itu saya tanam dengan setek batang atau vegetatif. Nah lur ya, jadi udah nampak akar, udah. Jadi semua batang jambu air itu sifatnya akarnya tunjang lur ya, akarnya tunjang ya, seperti itu. Jadi kita tanam lur di sini, kemudian tinggal kita tambahin medianya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu lur ya, jadi posisinya seperti itu, tegak, jangan miring. Nah, kita tambahin media sekamnya. Oke, masukin semprot. Jadi kita ratain lor. Nah kan, kita ratain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lor, ini kita tidak perlu menyiram jenuh ya, tidak perlu kita kasih air. Kenapa? Karena medianya ini kebetulan tadi hujan
jadi kita tidak perlu menyiram jenuh ya. Terus sebaiknya ini sudah kuat lur, walaupun dipanasin karena ini sudah banyak akar. Karena untuk mengurangi stres, kita bisa kurangi daunnya bisa, atau tetap diutuhkan tetap boleh, atau tempatkan di tempat teduh dulu ya, karena biar akarnya tidak kaget kalau kena panas. Yang jelas seperti ini lor kurang lebihnya ya. Kalau mau dikurangi daunnya nanti biar tambah bagus lagi ya, tidak apa-apa ya. Nanti kita bismillahirrahmanirrahim kita kurangi lur daunnya ya. Kita potong, kurangi daunnya biar keluar tunas baru membawa bunga ya. Jadi intinya ini di pruning lur kalau tanaman buah tanaman bonsainya ya. Karena ini kayak jambu kristal lur, semakin kita pangkasin sering maka biasanya tunas baru itu membawa bunga. Nah seperti itu lur. Jadi seperti inilah cara Tion Ada menanam bibit pohon buah jambu air kancing merah tabula pot. Oke lur, semoga apa yang Tion sajikan hari ini semoga bermanfaat. Oke lur, begitu saja kurang lebihnya apa yang Tion Ada sajikan pada hari ini, pada saat ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi cara Tion Ada menanam bibit pohon buah jambu air kancing merah tabula pot ya lur ya. Sekali lagi semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan selamat berkebun, dan semoga cara apa yang Tion Ada ini lakukan bisa kalian tiru dan semoga berhasil. Oke lur, sebelumnya mohon maaf, terima kasih sekali lagi, banyak-banyak terima kasih kepada yang sudah senantiasa masih amanah, yang sudah subscribe, yang belum mohon dukungan dan supportnya ya, like, subscribe dan komennya di bawah agar channel Tion Ada makin berkembang dan makin baik lagi. Oke loh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.